Silakan duduk, Agnes. Ya. Terima kasih Agnes dan rekan-rekan ya untuk pelayanannya pada sore hari ini yang sudah melayani. Shalom, saudara sekalian. Ya, senang sekali tentu ya. Pada sore hari ini saya boleh berkumpul bersama teman-teman semua di tempat ini ya. Mungkin belum terlambat ya saya mengucapkan selamat ulang tahun ya bagi Gea Malay Air ya. Terakhir saya bersama-sama merayakan ulang tahun di tempat ini, ulang tahun yang ke-33 ya. Saya masih ingat itu ya. Nah, tidak terasa sudah 3 tahun berlalu ya. Bersyukur hari ini saya boleh berdiri kembali di tempat ini melayani Tuhan untuk boleh membagikan berkat melalui firman Tuhan pada sore hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bersyukur kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita boleh memakai hati dan mulut kita untuk memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita memakai hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan Tuhan. Melalui firman-Nya, biarlah Tuhan yang saat ini yang berbicara bagi setiap kita, melalui firman yang akan kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tema kita pada sore hari ini adalah feeling so lonely, ya, feeling so lonely gitu ya. Begitu saya dikirimin tema ini, begitu, aduh apa nih ya, apa temanya comeback begitu, saya pikir gitu kan, atau back to home gitu kan, feeling so lonely gitu ya. Wah, saya diberikan waktu ya, puji Tuhan ya cukup lama untuk merenungkan topik ini begitu ya. Mau tidak mau akhirnya saya minta Tuhan membawa saya ke dalam memori-memori saya yang lama di saat-saat saya mengalami yang namanya lonely gitu ya. Saya merasakan dulu bagaimana tidak enaknya hidup sendiri itu ya. Hidup memiliki rasa kesendirian dalam kehidupan kita ini tidaklah menyenangkan tentunya ya. Mari untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini saya ajak kita membaca ya bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang bernama Yeremia, seorang nabi Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk dipakai Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi bangsanya sendiri ya. Kita melihat kitab Yeremia. Tentu kita tidak akan membaca keseluruhan ya 52 kitab ini ya, soalnya bisa berseri-seri kalau kita khotbahkan ini ya. Tetapi kalau kita baca Yeremia, tentu kita akan sedikit mendapatkan kebingungan. Kebingungan dalam hal ini adalah yang mau saya katakan adalah kitab Yeremia ini ditulis tidak kronologis begitu ya. Kalau kita baca tidak kronologis, kenapa sudah begini kok begini gitu ya, tidak kronologis. Oleh karena itu kita perlu membaca Yeremia ini perlu dengan satu kehati-hatian dalam hal ini. Karena di dalam kitab Yeremia ada isinya, ada storytelling dia, ada cerita dia, ada nubuatan dia, terkadang-kadang terselip puisi atau sastra di dalamnya gitu ya. Tapi teman-teman sekalian pada sore hari ini saya mau mengutip beberapa ayat berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini ya. Mari kita buka Yeremia pasalnya yang ke-15 terlebih dahulu ya. Kita buka di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-15, saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian. Dalam pasal yang ke-15 saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-15 saja ya. Yeremia pasal 15 ayatnya yang ke-10 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pergumulan Nabi Yeremia ya. Dikatakan celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah pencederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Lalu ayat yang ke-15, engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Lalu kita membaca bagian kedua di dalam pasal 20 ayat 7 sampai yang ke-9. Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di
Di sini kita kembali menemukan sebuah keluh kesah dari Yeremia akibat tekanan daripada jabatannya sebagai nabi. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Amin. Senang dan berbahagia teman-teman sekalian kita yang membaca firman, merenungkan firman, dan yang terus berjuang melakukan firman dalam kehidupan kita. Amin. Ya teman-teman sekalian, ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa kalau kita melakukan tindakan yang tidak baik, ya, tindakan yang salah, tentu setelah kita melakukan itu kita akan menyesal ketika kita melakukan hal itu. Namun dikatakan bahwa penyesalan yang lebih berat, yang lebih parah adalah kita melakukan sesuatu yang benar terhadap orang yang salah. Ya, kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, tetapi kepada orang yang salah. Misalnya kita pinjamin uang ke seseorang gitu ya, maksud kita baik kita pinjamkan uang. Ternyata orang itu seorang penjudi misalnya gitu ya. Wah kita akan menyesal habis-habisan ya. Wah kalau tahu nggak usah dipinjamin gitu ya. Kita udah berbelas kasihan dan seterusnya. Nah teman-teman sekalian ketika orang tidak lagi peduli dan menghargai apa yang kita sudah lakukan gitu ya. Padahal kita sudah memberikan yang the best ya. Kita memberikan kualitas gitu ya. Tetapi kurang kita dihormati, kurang dihargai, kurang direspon, ya, kurang diucapkan terima kasih begitu ya. Nah, tentu kita memiliki satu perasaan yang lama-lama akan menuduh diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini benar atau enggak sih? Kenapa orang-orang tidak menghargai saya? Misalnya dalam hal pelayanan, kita sudah melayani sana sini, menghabiskan waktu, pikiran, bahkan uang mungkin gitu ya. Tetapi apa yang kita dapat tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah kondisi-kondisi seperti inilah yang kadang-kadang membuat kita akhirnya murung diri dan feeling so lonely itulah kemudian menghampiri kita, dia memberikan tangannya kepada kita dan kita mulai menyambut dia. Kita undang dia masuk dalam diri kita bikin teh sama dia dan ngobrol sama dia. Saudara. Bahaya sekali saudara. Nah inilah yang kemudian dialami oleh Nabi Yeremia. Teman-teman kalau kita baca keseluruhan kitab Nabi Yeremia ini dikenal tidak hanya sebagai nabi yang menangis gitu ya. Nabi Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis, tetapi dia juga dikenal sebagai nabi yang kesepian. Saudara. Seorang nabi yang kesepian. Kita bayangin Nabi Yeremia ini lahir dari keluarga seorang imam Hilkia di kota Anatot. Saudara Anatot dan Yerusalem itu dekat saudara ya. Ya kira-kira mungkin 5 kilo ya, enggak percaya ukur nanti. Gitu ya. Dekat gitu ya, dekat. Kenapa dekat? Di Anatot itu kehidupan para imam, di situ kumpul para imam kebanyakan hidup di situ. Karena pelayanan seorang imam kan di Bait Allah dan Bait Allah itu ada di Yerusalem. Maka mereka tuh tinggal tidak jauh dari situ. Nah Yeremia kecil hidup melihat kehidupan dan pelayanan bapaknya dan tetangganya mungkin saudara-saudaranya dengan kehidupan imam itu sudah familiar. Pasti aku nanti jadi imam dong. Logikanya gampang sekali. Yeremia pasti jadi imam besarnya nanti. Tetapi apa yang terjadi adalah dia jadi nabi. Dia dipanggil Tuhan jadi nabi. Saudara bayangkan apa yang terjadi kepada Yeremia. Sebagian kecil saja yang saya ajak kita baca tadi, dia diolok-olok, dia ditertawain, dicemooh. Kalau kita baca seterusnya, saudara, dia ditangkap, bahkan dipenjara, saudara. Padahal apa yang dilakukan, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang dia terima? Yang dia terima adalah olokan, cemoohan,
bahkan fitnahan, aniaya, dan lain sebagainya. Di dalam kondisi seperti itu sangat wajar sekali kalau Yeremia itu merasa lonely dalam kehidupannya. Teman-teman siapa yang pernah merasa kesepian dalam hidupnya? Bang Sam sendirian, yang lain. Saya yakin semuanya pasti pernah kan merasa kesepian kan. Sepi dan kesepian ini dua hal yang berbeda teman-teman ya. Sepi itu, hari ini sepi ya ibadah kita. Nah itu sepi. Sepi itu bicara di luar diri. Nah itu sepi. Tapi bicara kesepian itu bicara di dalam diri. Tidak ada yang tahu. Orang bisa ada di kerumunan rame-rame gitu ya. Tapi dia bisa kesepian di situ. Tadi saya bilang ketika saya menerima topik ini, mau tidak mau saya mencoba memikirkan kapan momen-momen saya lagi kesepian. Akhirnya Tuhan membawa saya kepada suatu peristiwa. Dan peristiwa itu memang masih segar dalam benak saya. Pada saat saya kelas 2 SMA, saya masih ingat sekali satu hari. Teman-teman tuh satu kumpul, kita 40-an orang satu kelas gitu ya. Kumpul, berembuk, rundingan. Besok, dulu zaman Cynthia Imlek tuh belum libur gitu ya. Ya, jadi teman-teman bisa tahu nih umur saya berapa gitu ya. Zaman Cynthia Imlek itu belum libur gitu ya, belum libur. Jadi teman-teman kumpul, besok kan Imlek. Nah kebetulan di kelas saya itu 95% tuh Chinese gitu ya. Mereka kumpul berembuk, besok kita kompak ya, kompak, bagus nggak kompak? Bagus gitu ya, kompak besok kita nggak usah masuk kelas. Padahal sekolah udah umumin nih harus masuk gitu ya, nggak ada libur. Jadi teman-teman semua kita sepakat besok libur, meliburkan diri. Karena kita mau imlekan ya, cari angpau maksudnya begitu ya. Wah semua sepakat. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bilang saya enggak setuju gitu loh. Saya enggak setuju kenapa? Kenapa mungkin gitu ya, salah satu faktor membuat saya tidak setuju bolos hari itu adalah saya itu waktu dulu gitu ya, waktu sekolah tuh saya biaya sendiri gitu loh. Betapa sulitnya saya cari uang untuk membiayai diri saya sekolah begitu. Jadi saya, kok saya bayar tuh saya bolos. Betapa ruginya saya kalau gitu kan. Nah itu salah satu faktor. Lalu saya bilang sama teman-teman, enggak bisa, kita enggak boleh bolos, sekolah enggak mengizinkan. Nanti kita dihukum. Pokoknya enggak bisa. Pokoknya awas ya, semua harus datang besok. Nah singkat cerita besoknya saudara, saya datang ke sekolah gitu ya. Saya datang beneran, sepi di kelas. Sepi, saya datang sama 2 orang perempuan yang lain. Datang di kelas duduk. Jam pertama guru masuk, kaget dia. Muridnya tinggal 3 orang dari 42 orang. Saudara. Ditanya kenapa yang lain, nggak tahu ya, nggak datang bu pasti gitu ya. Akhirnya gurunya frustasi, ya udah kalian 3 pulang lah, kalian diliburkan juga. Wah puji Tuhan saya bilang gitu ya. Kami diliburkan tapi legal, yang sisa 39 tadi ilegal gitu ya. Nah saudara singkat ceritanya setelah besoknya lagi akhirnya sudah masuk semua saudara. Teman-teman yang 39 itu akhirnya dihukum. Dihukum berdiri hormat bendera di lapangan basket. Nah lonely. Mulai terasanya di sini. 39 orang itu disuruh baris di lapangan, hormat bendera panas-panasan. Saudara jangan bayangin panasnya Bandung dengan panasnya Sumatera ya. Itu panasnya panas gitu. Mereka hormat bendera. Nah, waktu kelas 2 SMA itu saya itu duduknya di depan. Pintu kelas saya itu enggak ada pintunya. Ya, sekolahnya enggak ada pintunya, cuma ada ya pintu sih, cuman gagang pintunya enggak ada gitu loh. Jadi enggak ada ditutup gitu ya. Jadi begitu saya duduk, pandangan saya kalau saya ngelirik ke kanan itu kelihatan sekali lapangan basket itu. Sangat jelas sekali kelihatannya. Nah teman-teman tahu 39 orang itu hormat bendera bukan lihat ke atas. Lihat ke kiri. Begitu saya lihat ke kanan, ketemulah mata dengan mata. Ya. Saya masih seger ingatan itu. Waduh saya seperti diserang kawanan tawon yang rame gitu ya saudara ya. Saya merasa tertuduh sekali saudara. Sejak itu saya dicuekin di kelas. Sejak itu gak ada orang yang mau duduk di samping saya. Saya dibiarin didorong duduk di paling depan, ini guru, ini saya.
Tidak ada lagi, tidak ada sejak itu tidak ada yang mau nemenin saya. Jam istirahat, biasa kumpul-kumpul, sekarang nggak ada lagi kumpul-kumpul. Momen itu, momen saya paling, anak SMA, teman ada yang SMA kan, pernah ngalamin gitu ya. Masa-masa paling indah kan, kumpul-kumpul dengan teman ya, hangout segala macam. Hari itu saya betul-betul merasakan kesepian yang luar biasa. Tidak ada lagi, bahkan teman yang baik biasanya main sama saya pun menjauhi. Karena apa? Karena tindakan benar yang saya lakukan itu. Tapi saya terima. Dan ya singkat cerita puji Tuhan sampai hari ini waktu reuni kemarin sempat reuni ya, bertemu saudara, mereka angkat saya jadi penasehat mereka. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Mereka udah tobat ternyata gitu ya. Nah teman-teman sekalian, perasaan kesepian ini ya, ini sesungguhnya sesuatu yang sangat berbahaya. Yeremia di sini dikatakan saudara. Ayat 10, celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Kalimat ini dia lontarkan mengindikasikan Yeremia ini mengutuki hari lahirnya saudara. Dia mengutuki lahirnya. Kita melihat dampak daripada kesepian ini membuat Yeremia mengutuki hari lahirnya. Artinya apa? Artinya lebih baik saya tidak hidup aja lah. Daripada saya hidup tapi saya dibegituin sama banyak orang begitu ya. Teman-teman sekalian, Yeremia mengeluarkan ungkapan ini berarti ini sudah sampai puncak, sudah sampai di ubun-ubunnya nih. Rasa kesepian yang luar biasa yang pernah dia hadapi. Semua orang menolak dia. Orang-orang bukan orang asing, tetapi orang sebangsanya, saudara. Orang-orang sebangsanya yang menjauhi dirinya, saudara. Teman-teman, hal pertama, tanda bahaya pertama dari sebuah kesepian adalah kita bisa mengutuki hari lahir kita. Artinya kita, kesepian itu lambat laun akan mendorong kita untuk menyesali hari lahir kita. Dan itu artinya itu akan sedikit demi sedikit mengikis kita, mendorong kita untuk melakukan yang namanya harakiri. Tahu harakiri ya? Bunuh diri saudara. Ini akan bahaya sekali, saudara. Kesepian ini menjadi hal yang sangat krusial, yang bahaya, sekali urgent kalau terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi teman-teman di masa pandemi kemarin gitu ya. Bukan hanya kesepian yang didapatkan orang, tetapi sepi, saudara. Ya, bukan hanya yang di dalam, tapi di luar juga sepi gitu loh. Biasanya pulang ibadah, ayo kita ke sana jajan, kita ke sana hangout. Sekarang ibadah online. Bukan hanya kesepian di rumah sendirian, tetapi juga sepi, saudara. Ada bonusnya masa pandemi ini, saudara. Sehingga tidak heran Perdana Menteri Jepang, ya. Kalau kita tahu Jepang itu terkenal dengan harakirinya begitu ya. Perdana Menteri Jepang yang baru ya, si Suga itu ya membangun sebuah pos di dalam kabinetnya. Apa yang dia lakukan, saudara? Teman-teman, saya menemukan sebuah berita tahun 2021 yang lalu. Perdana Menteri Jepang ya, si Suga itu ya, mengangkat yang namanya Tetsuki Sakamoto. Jadi apa? Jadi Menteri Kesepian Jepang, saudara. Waktu saya baca berita ini, oh ada ya Menteri Kesepian ya. Ini jangan-jangan hoax ini ya. Jangan-jangan hoax, saya telusuri cari, benar saudara. Ada Menteri Kesepian di Jepang. Ketika pandemi itu mulai melanda. Ini tandanya apa? Dulu sebelum pandemi aja itu Jepang sudah rame harakiri begitu. Apalagi ditambah pandemi. Wah ini Perdana Menteri Jepang itu khawatir gitu ya. Karena kesepian yang melanda warganya itu bisa tambah meningkat harakiri dilakukan mereka. Diangkatlah Sakamoto ini untuk menjadi Menteri Kesepian. Saudara. Untuk menekan angka harakiri di Jepang. Ini menandakan bahwa pengaruh daripada kesepian ini, bahayanya adalah bisa mendorong kita sedikit demi sedikit, pelahan demi pelahan untuk kita mengambil suatu tindakan untuk harakiri. Bahaya sekali ya, bahaya sekali. Nah teman-teman semua, seruan pergumulan Yeremia ini muncul tatkala dirinya
dia mendapati dirinya tidak lagi dihargai oleh orang. Ya. Kita melihat di dalam ayat 15, ayat 10-nya saudara, bagian yang B, dikatakan, Yeremia katakan, aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah pencederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan dan aku tidak menghutang. Tetapi mereka semua mengutuki aku. Salahku apa? Aku tidak ngutangin orang. Dan aku juga tidak berhutang. Tetapi kenapa orang-orang ini mengutuki aku? Ternyata saudara, apa yang dialami Yeremia itu adalah sesuatu yang sangat membuat dia kaget. Saya memberitakan kabar baik, kabar pertobatan loh. Kabar yang dia serukan ini adalah kabar yang diterimanya dari Allah pencipta langit dan bumi. Dan para imam itu harusnya mengerti. Berita yang dibawa oleh seorang nabi itu adalah berita yang benar dari Allahnya. Tetapi mereka malah menolak apa yang dilakukan oleh Yeremia. Teman-teman pernahkah teman-teman melayani dan mengalami apa yang seperti Yeremia alami? Teman-teman yang namanya pelayan itu siapa sih? Ayo, yang namanya orang yang melayani itu siapa sih? Agnes, Ayub tadi yang main. Yang melayani itu kita semua, termasuk teman-teman yang duduk di situ. Teman-teman bilang dong kiri kanan, engkau melayani. Ya, engkau melayani. Kenapa saya bilang kita semua yang duduk ini melayani? Di awal tadi saya bilang, ini saatnya kita pakai hati kita untuk mendengar Tuhan. Sebelumnya kita pakai hati kita dan mulut kita untuk memuji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, saudara sedang melayani Tuhan. Tuhan itu suka, senang dipuji, dilayani. Dan ketika kita memuji Dia, di saat itu sesungguhnya saudara sedang melayani Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan hati kita ketika kita datang memuji Dia. Sesungguhnya saat ini Tuhanlah yang menjadi penontonnya terhadap saudara dan saya. Kita yang sedang berperan hari ini. Dan Tuhanlah yang melihat, dan Tuhan selalu melihat hati kita. Saudara. Tuhan tidak melihat tampilan luar, tetapi Dia melihat kedalaman hati. Kalau kita baca Mazmur ya, Daud sungguh amat tahu sekali bagaimana dia mengenal Tuhannya. Kita membaca banyak kalimat-kalimat Daud yang mengatakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Daud tahu Tuhan melihat hatinya. Saya mencatat dalam slide ini beberapa hal yang dialami oleh Yeremia dikala dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pertama Yeremia selama 40 tahun loh nih ya. Dia bukan 4 hari loh ya. Bukan 4 minggu saudara ya. 40 tahun pelayanan Yeremia ini yang dia dapat. Pertama, pemberitaannya tentang pertobatan itu tidak didengar. Bahkan dia ditentang, saudara ya. Lalu orang-orang sekotanya, saudara, ketika dia memberitakan berita pertobatan, tidak didengar, saudara. Kita bayangin ya, orang cuekin. Misalnya saya lagi sampaikan ini, teman-teman ngobrol. Pernah di kelas ditegur guru begitu? Kapur, penghapus terbang pernah? Wah dulu saya pernah ngalamin tuh teman-teman yang di belakang kan, saya di depan kan. Di depan belakang tuh tiba-tiba guru lagi ngobrol-ngobrol, dia lagi tulis-tulis, wah belakang kasak-kusuk, wah itu kapur terbang, penghapus terbang saudara ya. Kita pasti tidak nyaman kalau kita ngobrol sama orang, terus orang cuekin gitu kan. Jangankan begitu saudara, saya pernah dapat komplain dari jemaat begitu ya. Coach Stephen kasih tahu ya itu nanti si A itu ya, kalau dia penyambutan, tolong kasih tahu dia kalau salaman lihat orangnya ya. Saudara pernah ngalamin? Pernah kecewa dengan orang-orang kita disambut ya? Kalau kita disambut, halo apa kabar, selamat hari Minggu gitu ya. Begitu halo apa kabar, begitu giliran kita saudara, cuman tangannya doang dikasih. Gimana, nanti pulang makan apa ya? Gak enak tuh rasanya, betul ya, pasti gak enak. Teman-teman pun pernah mengalami atau jadi pelakunya nih ya. Bertobat ya kalau jadi pelakunya ya. Nah teman-teman kita juga tidak mau. Nah Yeremia mengalami hal begitu. Dia ngomong dicuekin bahkan ditentang dan seterusnya. Ya.
Lalu orang-orang sekotanya dikatakan menentang dia, bahkan ingin membunuhnya. Saudara. Orang sekotanya nih ya, ingin membunuhnya. Lalu ia mengalami penyiksaan dalam pelayanannya. Ya, dia di penjara, dia mau dibunuh bahkan berkali-kali, mendapat ancaman dan seterusnya. Lalu yang terakhir saudara, saya menemukan di pasal 16, firman Tuhan datang kepadanya. Tuhan bilang, kau enggak boleh nikah, enggak boleh punya anak. Aduh saudara bayangin gitu ya. Kalau kita pelayanan gitu ya, wah dikecewain segala pulang ke rumah ada anak istri misalnya, paling tidak ada penghiburan lah begitu ya. Ini Yeremia betul-betul lonely sendiri, dia mau ngadu ke istri enggak ada. Apalagi anak begitu ya. Tuhan bilang, enggak boleh nikah, enggak boleh punya anak, lu sendirian gitu ya. Wah saudara coba kita bayangin dulu Yeremia. Kesedihan, kesepian yang seperti apa yang dialami oleh Yeremia pada waktu itu. Sebegitunya Nabi Tuhan ini saudara. Kita bisa bayangin kondisi yang dialami oleh Yeremia pada waktu itu. Keadaan yang sulit ini membuatnya saudara, mengutuki hari lahirnya saudara. Dan itu ia alami saudara, 40 tahun lamanya. Teman-teman selain Yeremia mengutuki hari lahirnya, Yeremia akhirnya ketika mendapati kondisi seperti itu mulai berpikir sesuatu. Apa yang dia pikirkan saudara? Kita lihat di dalam ayat yang ini. Yeremia 20 ayat 9a dia katakan, tetapi apabila aku berpikir, nah orang kesepian itu mulai pikirannya main, imajinasinya main. Nah ini pun terjadi sama Yeremia. Yeremia katakan, aku tidak mau mengingat dia. Aku tidak mau ingat Tuhan. Dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya. Rasa kesepian, feeling so lonely yang dialami Yeremia membuat dia akhirnya berpikir untuk tidak lagi melayani Tuhan. Gua resign jadi nabi Tuhan gitu loh, kira-kira gitu ya. Gua berhenti lah Tuhan kalau begini yang gua dapat gitu loh. Gua berhenti aja. Pikiran itu mulai ada di dalam pikirannya. Kalau gini gua nggak usah jadi nabi deh. Gua nggak usah mengabarkan lagi lah firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang nggak mau dengar itu. Mulai timbul pikiran-pikiran seperti itu, saudara. Ya, mulai timbul. Nah inilah bahaya kedua dari rasa kesepian, saudara. Kita tidak mau lagi melayani. Saudara ketika orang tidak mau melayani, ya, tidak mau melayani ya, biasa tampil dia mulai tidak mau melayani. Bahasa halusnya sih cuti pelayanan, biasanya begitu kan, biar halus gitu, cuti pelayanan. Lambat-lambat sudah mundur. Hilang dari gereja. Hilang dari persekutuan, hilang dari pop, hilang semua hilang. Tiba-tiba nggak tahu lah di mana sudah. Bahkan udah hilang dari peredaran dunia mungkin gitu ya, dicari nggak ketemu lagi. Tidak mau melayani berarti ini menandakan engkau sudah menjauhi Tuhan. Tidak melayani, tadi saya bilang setiap kita yang hadir dalam ibadah ini adalah melayani Tuhan. Bukan orang yang ada di depan sini saja yang melayani Tuhan. Rasa kesepian itu bisa membuat kita menjauhi Tuhan. Nah, ini dialami oleh Yeremia. Terpikirkan oleh Yeremia. Ya terpikirkan. Teman-teman pernah berpikir seperti itu? Nggak mau ke gereja lah. Payah tuh gerejanya. Pelayanan begini ya, nggak mau lah. Saudara, saya di dunia pelayanan sudah lama sekali dan saya bukan 1-2 kali pernah mengalami itu. Apa yang dirasakan, dipikirkan oleh Yeremia, saya pernah merasakan itu. Saya sudah habis tenaga, waktu, pikiran, uang. Tetapi yang saya dapat, saudara, tidak ada penghargaan. Bukannya penghargaan gila hormat, bukan. Tetapi rasanya dimanfaatin begitu ya. Tapi begitu saya ingin mengurungkan diri saya untuk melayani Tuhan. Tuhan mulai lewatkan tuh wajah murid-murid satu persatu dalam doa saya. Breng si A muncul. Breng si B muncul. Wah kaget saya. Kenapa nih orang bisa muncul nih ya? Saya tahu Tuhan yang kirim itu. Lu mau berhenti? Ini orang ini bagaimana? Ini bagaimana? Lu udah kasih tahu Yesus juru selamat. Dia masih separoh nih. Separohnya siapa yang ngurus? Ini bagaimana? Wah saudara gentar saudara.
Akhirnya saya mengurungkan diri, mohon ampun kepada Tuhan. Dan itulah yang kemudian dialami oleh Yeremia, saudara. Ketika pikiran itu mulai muncul, saudara ya, untuk mengurungkan diri tidak melayani Tuhan. Di bagian yang berikutnya, saudara, kita melihat apa yang dialami oleh Yeremia, saudara. Dia katakan, dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah menahannya, saudara. Wah, aku tidak sanggup. Inilah dorongan dari Allah kepada Yeremia. Lu nggak mau melayani lu. Lu nggak mau ingat gue lagi tuh. Gue kasih lo api yang menyala-nyala dalam tulang lu. Lu tahan lah. Gak sanggup, ampun Tuhan kata Yeremia. Nyerah saudara. Kalau Tuhan panggil, pasti Tuhan sertai saudara. Dan Yeremia pada waktu itu, di dalam kondisi kesepian yang begitu hebatnya, dia mulai memikirkan hal-hal yang mulai ingin menjauhkan diri dari Tuhan. Mulai menjauhkan diri dari apa yang selama ini dia sudah lakukan dalam kehidupannya. Tetapi ada satu dorongan yang kuat dalam dirinya yang tidak bisa lagi dia tahan untuk tidak melayani Tuhan. Kekecewaan, cemoohan, hinaan, ancaman untuk dibunuh dan segala macam penderitaan yang sudah dia alami, ternyata itu tidak sebanding dengan kalau dia tidak melayani Tuhan. Ayat ini ingin mengatakan demikian, saudara. Penderitaan yang Yeremia alami, cemoohan, kurang dihargai, kurang diperhatikan, itu dianggap menderita. Tetapi ternyata ada sesuatu yang jauh lebih menderita. Apa itu? Dia tidak bisa tahan, tidak melayani. Ketika dia tidak beritakan firman itu, itulah sesungguhnya penderitaan yang paling berat yang dialami oleh Yeremia. Disitulah kemudian Yeremia baru menyadari bagaimana Allah senantiasa membimbing dia sesungguhnya. Teman-teman sekalian, apa yang dialami oleh Yeremia? Kita melihat di bagian pasal yang berikutnya, ya ayat 16, pasal 16. Kemudian Yeremia menemukan bahwa, ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakanku. Dia tahu kepada siapa dia harus lari ketika dia tidak lagi dihargai, ketika dia tidak lagi dihormati, ketika dia diancam dan seterusnya. Dia tahu dia tidak boleh lari ke dalam kesepiannya, tetapi dia mau lari kepada Allah. Itulah tindakan yang tepat yang Yeremia kemudian lakukan. Dia lari kepada Tuhan yang memanggil dan mengutusnya. Teman-teman, demikianlah harusnya kita sebagai orang percaya, teman-teman, kita pun harusnya tidak terjebak di dalam yang namanya lonely ini. Yang dapat membuat kita apa? Mengutukilah hari lahir kita dan kemudian pelan-pelan saudara kita meninggalkan Tuhan. Bukan hanya meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Inilah bahaya daripada orang yang dirasuki, dikuasai oleh rasa kesepian ini. Lalu bagaimana orang-orang yang mencemooh, tidak menghargai kita, bahkan ingin membunuh kita? Akhirnya itu dia serahkan kepada Allah. Yang penting gue lari sama Tuhan. Urusan orang-orang itu tidak terima, itu urusan dengan Tuhan. Kita teringat dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam kitab Roma. Tuhan bilang apa? Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Kalau pembalasan itu diberikan haknya kepada manusia, saudara, tidak ada ujungnya kan. Gue balas Sarah ya, Sarah balas lagi gue balas lagi main pingpong gitu ya, tak tok, tidak selesai saudara. Tapi ketika kita serahkan pembalasan itu kepada Allah, Allah yang beresin itu semua. Kalau pembalasan itu ada haknya di tangan manusia, sinetron, drakor, semua membuktikan tidak ada ujungnya kan. Serinya panjang kan. Nah, kita suka nontonnya kan. Saudara, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, saudara. Teman-teman, apabila saudara sudah melakukan yang terbaik,
sudah melakukan kualitas di dalam pelayanan dalam kehidupan saudara. Tetapi yang saudara dapatkan adalah hinaan, celaan, cemoohan, fitnahan bahkan. Maafkanlah orang-orang tersebut. Yang paling penting, kita jangan jadi seperti mereka. Jangan sampai kita melakukan hal itu kepada orang lain lagi. Saudara. Apabila saudara sekalian pernah mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Yeremia, penolakan, penderitaan dan lain sebagainya tadi. Saya mau katakan saudara tidak sendirian. Ada saya, bukan saudara. Ada Yesus. Yesus pun mengalami hal yang sama. Bahkan saudara, Yesus mengalami jauh lebih parah daripada apa yang Yeremia rasakan di dalam kesendiriannya. Di dalam rasa lonely-nya. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, inilah feeling so lonely yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun, saudara. Yesus ditinggal oleh Bapanya yang di sorga, saudara. Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Peristiwa ini terjadi supaya saudara dan saya tidak mungkin pernah ditinggal oleh Tuhan lagi, saudara. Yesus melakukan apa yang ada di dalam bacaan Markus ini, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak pernah lagi ditinggalkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus pun dinamai Immanuel. Dialah yang menyertai kita. Dialah Allah yang terus akan menyertai saudara dan saya. Firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhanlah yang membawa Yeremia kembali mau lari kepada Allahnya. Saudara, kalau kita baca historis gereja, peristiwa di Yeremia, saudara ya. Hari itu di zamannya Yeremia, itu dulu Taurat itu sempat hilang, saudara ya. Nah di zaman Yeremia, ya, ketika Yosia memimpin, itu Taurat ditemukan, saudara. Ditemukan lagi kitab-kitab Taurat yang hilang itu di zaman Yeremia, ketemu lagi Taurat itu. Saya bisa membayangkan ketika ditemukan itu orang itu begitu senangnya, saudara. Dan Yeremia pasti membacanya. Firman Tuhan dalam kitab-kitab Taurat itulah yang kemudian mengingatkan Yeremia kembali. Bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah nenek moyangnya, Abraham, Ishak, Yakub, itulah yang menyuruh dia untuk pergi menjadi nabi. Firman Tuhan itulah yang kemudian mengingatkan Yeremia untuk dia boleh lari kepada Tuhan. Itulah kekuatan yang Yeremia rasakan. Itulah kekuatan yang bisa dia pakai untuk mengikis sedikit demi sedikit rasa kesepian yang dialaminya. Pasal 15 ayat 15 dikatakan, Engkau mengetahui ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong dia pada waktu itu. Dan firman Tuhanlah yang terus mengingatkan dia untuk dia boleh terus kuat menghadapi segala cemoohan, hinaan dan seterusnya. Sehingga feeling so lonely yang dia hadapi, yang dia alami sedikit demi sedikit boleh pupus. Teman-teman, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita pun perlu terus menghidupi firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan begitu indah, begitu utuh ada di tangan kita hari ini. Berbeda sekali dengan zaman Yeremia hidup. Mereka hanya punya Taurat hari itu. Tetapi kita hari ini sudah punya PL dan PB, saudara. Firman Tuhan begitu dekat dengan kita. Oleh karena itulah dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, dia meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain ketika dia pergi nanti. Itulah Rohnya yang kudus yang akan menyertai kita sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itulah yang terus harus menjadi
pegangan daripada hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita mau mengenal Kristus lebih dalam, kita mengenalnya hanya bisa melalui firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membawa kita, mendorong kita berlari daripada kesepian kita menuju kepada Allah yang memanggil saudara dan saya. Bahaya kesepian untuk kita boleh mengutuki hari lahir kita dan kita mau terus lari daripada pelayanan kita, lari daripada Tuhan. Ketika firman Tuhan ada sama kita, pikiran-pikiran itu tentunya akan dijauhkan daripada kita. Milikilah relasi yang intim dengan Tuhan melalui firman-Nya. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa pergumulan kita, saudara. Apabila kita tidak pernah, saudara, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, saudara. Jangan harap, saudara, kita dapat memiliki kepekaan yang tebal seperti yang Yeremia alami, saudara. Bahwa dikala ia dirundung kesepian, firman Tuhanlah yang kemudian memberikan dia penghiburan, saudara. Bagaimana hidup kita bisa firman Tuhan terus berbicara, kita harus bangun relasi dengan firman. Kita tidak bisa menikmati firman katanya orang, saudara. Katanya pendeta, saudara. Tetapi kita harus sendiri yang mengalami firman itu. Sama halnya, saudara, kalau kita mau pergi berlibur, aduh saya sibuk nih berlibur. Ya saya sibuk berlibur, ya udahlah saya kasih tiket. Nih Sarah, kamu pergi berlibur ke Bali ya. Nanti kamu pulang, kamu ceritain ya rasanya berlibur di Bali gimana ya. Gak mau kan? Gak mau. Tapi kita mau ngalami liburan sendiri toh. Saudara yang pacaran, aduh saya hari ini sibuk kantor nih, waduh deadline, waduh. Panggil sahabat kita, sahabatku, kamu gantiin saya ya, bawa pacar saya jalan-jalan, ajak dia makan. Waktu mau nyebrang kamu gandeng tangannya ya. Nanti setelah beres kamu datang sama ceritain ya. Gimana rasanya waktu kamu makan ya. Terus gandeng dia. Mau saudara? Nggak mau. Tapi kalau dalam hal spiritualitas, dalam hal kerohanian, kenapa kadang-kadang ada orang yang, kan sudah ada YouTube, udah banyak orang ngupas. Serahin ke hamba Tuhan lah tugasnya mengupas firman Tuhan. Betul, tidak salah. Tetapi kapan kita merasakan sendiri firman itu? Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud mengajak setiap kita mengecap dan melihat betapa Tuhan itu baik sekali kepada kita. Kita perlu mengalami itu. Teman-teman, suatu waktu saya ingat di Januari 2013 yang silam, teman saya nelpon, "Fon, ke Jogja yuk." Bukan Geria bukan ya. Yogyakarta ya. Kan ke Jogja yuk. Wah boleh juga nih, saya belum pernah ke Jogja. Ayo saya bilang ya. Langsung singkat cerita, pergilah kami ke Jogja ya. Wah Jogja, Borobudur ya, perawat segala macam. Nah teman saya ini dulu kuliah di Jogja. Ya kuliah di Jogja. Nah suatu malam saya ajak kamu Fen makan nasi goreng paling enak di Jogja. Dia bilang, wis ada nasi goreng paling enak saya bilang. Ada, ayo ikut. Dibawalah saya ke belakang kampus UGM. Saudara. Di situ ada gerobak jualan nasi goreng. Makan, wah dia semangat sekali teman saya. Semangat sekali dia makan nasi goreng itu. Udah pesan, akhirnya dia pesenin, dia pesenin saya pokoknya tenang kamu duduk aja. Udah makan, kami makan ya. Wah sambil ngobrol, wah enak kan. Saya makan, nanti dulu saya rasain dulu ya. Belum selesai, baru separuh saya makan dia udah habis. Saudara. Nambah lagi saudara. Wih, makan terus banget. Singkat cerita, perjalanan pulang, waduh enak kan nasi gorengnya. Waduh enak bener nasi goreng tadi gitu ya. Itu dia tanya saya, gimana nasi gorengnya? Biasa aja saya bilang. Bener saudara, biasa aja sama yang gerobak-gerobak yang lain gitu. Ngapain jauh-jauh sampai ke Jogja. Aduh kamu gak tahu makan enak kata dia gitu kan. Saya bilang, loh makan enak kok ngajak makan nasi goreng pinggir jalan, makan enak kok ajak ke restoran dong, saya bilang gitu kan. Aduh bukan gitu, ini nasi goreng paling enak loh. Oh, pokoknya dia ngotot ya paling enak gitu ya. Terus saya juga ngotot, biasa aja. Nah saudara apa yang bisa kemudian saya pelajari dari peristiwa momen ini saudara. Ketika saya renungkan firman Tuhan, memori ini, Tuhan membawa memori ini kepada saya.
Aplikasinya apa, saudara? Sama halnya dengan kita. Ternyata saya menemukan jawaban, kenapa teman saya bilang nasi goreng ini enak sekali. Ternyata, saudara, dulu waktu dia kuliah, 5 tahun di Jogja, nasi goreng inilah yang menemani dia, saudara. Ketika malam-malam gerimis, dia makan nasi goreng itu, enak sekali. Nasi goreng inilah yang nemenin dia, saudara. Ketika uang kiriman anak kos itu telat, nasi goreng, saudara. Nasi goreng inilah yang nemenin dia waktu malam-malam dia sambil ngerjain tugas kuliah. Nasi goreng. Wah, saudara, dia punya chemistry ternyata sama nasi goreng itu. Sementara saya datang ujuk-ujuk, wisatawan datang gitu ya, makan nasi goreng. Wajar, biasa aja. Saya belum punya chemistry. Demikian pula saudara dengan kehidupan kerohanian kita. Ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika ada chemistry, relasi intim itu terjalin, saudara. Kita akan betul-betul bisa mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Sementara kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, apalagi mengalami firman Tuhan, saudara akan sama seperti saya bilang nasi goreng itu biasa. Sama lah, khotbah sana, sama lah. Mau komsel jungkil balik, sama lah. Tetapi berbeda ketika saudara mulai bangun relasi dengan firman Tuhan. Chemistry kalau terjalin, saudara. Mertua lewat, gak peduli, saudara. Saudara, bangunlah relasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu saudara nanti akan bisa merasakan seperti Daud merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Setiap kita saudara harusnya memiliki pengalaman atau kisah-kisah yang indah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara punya kisah itu. Mintalah Tuhan kembalikan memori yang indah-indah itu, saudara. Seringkali kita melupakan hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika kita membangun firman Tuhan dengan Tuhan melalui firman dalam kehidupan kita, maka rasa feeling so lonely ini sedikit demi sedikit, saudara, akan dikikis. Larilah kepada Tuhan. Seandainya kita mau lari pada Tuhan dan berserah kepadanya, saudara, maka firman-Nya akan menolong kita keluar dari rasa kesepian ini. Sehingga kita tidak lagi akan mengutuki lahir kita. Dan kita tidak akan lagi berpikir untuk tidak lagi melayani Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk boleh terus menikmati dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, pemusik saya undang untuk boleh ke depan. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita bersama-sama di dalam waktu teduh sebentar ini. Mari pikirkanlah dalam diri kita. Pernahkah kita merasakan satu titik di mana kita dirundung rasa kesepian? Atau teman-teman, saat ini saudara sedang ada di titik itu. Tidak kebetulan saudara ada di dalam ruangan ini. Tidak kebetulan firman Tuhan hari ini berseru kepada saudara. Mengingatkan saudara, larilah kepada Tuhan ketika kondisimu tidak lagi baik-baiknya. Ketika engkau mulai dikecewakan, ketika engkau merasa orang-orang di sekitarmu mulai menjauhi engkau, larilah kepada Tuhan. Jangan sampai rasa kesepian itu mendorong engkau untuk mengutuki hari lahirmu. Dan itu akan membawa engkau meninggalkan Tuhan. Biarlah kasih mula-mula Kristus boleh terus mengingatkan kita melalui firman-Nya. Untuk kita boleh datang kepada Dia, bersandar kepada Dia, lari kepada Dia. Kita tidak pernah lagi akan ditinggal oleh Allah. Oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Nikmatilah pengenalanmu bersama Tuhan melalui firman-Nya.
Mohon ampunlah kepada Tuhan jikalau engkau pernah terpikirkan dalam pikiranmu untuk meninggalkan pelayananmu, meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi mengingat Dia. Atau bahkan engkau mengutuki hari-lahirmu, minta ampunlah kepada Dia. Karena Dia Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Ketika kita mau datang kepada Dia, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Demikianlah Yesus berkata. Dia akan memampukan kita, menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan kita. Bapa kami di surga, Tuhan yang kami puja, yang kami puji dalam nama Yesus. Terima kasih firman-Mu pada sore hari ini boleh mengingatkan kami, bahkan menegur kami ya Tuhan. Melalui hamba-Mu Yeremia, kami boleh belajar satu hal. Bahwa kami adalah manusia yang lemah. Seringkali kami tidak fokus kepada Engkau, tetapi kami fokus kepada apa yang terjadi pada kami ya Tuhan. Biarlah melalui pengalaman hidup daripada hamba-Mu Yeremia, kami boleh belajar, untuk kami boleh lari kepada Engkau ya Tuhan, untuk mendapatkan Engkau, sehingga kami tidak lagi pernah ditinggalkan oleh Engkau. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang kami boleh nikmati. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami sudah berdosa kepada Engkau. Di dalam pikiran-pikiran kami mulai terbersit untuk kami boleh meninggalkan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Roh Kudus, jikalau pada sore hari ini kami boleh diingatkan, disadarkan dari tidur panjang kami di dalam rasa kesepian kami. Biarlah Engkau yang adalah Roh penghibur itu hadir dalam kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami, untuk kami boleh keluar dari rasa kesepian yang boleh menghantui kami, yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kebaikan. Ajarkan kami untuk boleh mengecap dan melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di surga. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya.